Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Wardah Latifah di pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang penentuan delta H reaksi. Video ini merupakan video pembelajaran ketiga di bab termokimia. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, silahkan tonton terlebih dahulu pada playlist termokimia. Nah, penentuan delta H reaksi dapat ditentukan dengan 4 cara. Yang pertama itu ada cara dengan perhitungan kalorimetri. Yang kedua, perhitungan hukum Hess. Yang ketiga, perhitungan data entalpi pembentukan. Yang keempat, perhitungan data energi ikatan. Nah, untuk perhitungan kalorimetri ini menggunakan alat yang bernama kalorimeter. Kalorimeter itu terdapat dua jenis, ada yang kalorimeter sederhana dan kalorimeter bom. Untuk bahasan kalorimetri ini sudah dibahas di video pembelajaran yang pertama. Jadi silahkan simak terlebih dahulu bagi yang belum menyimak agar lebih paham untuk memahami video yang sekarang. Lanjut saja. Yang pertama, penentuan delta H reaksi berdasarkan hukum Hess. Bunyi hukum Hess itu, delta H reaksi tidak bergantung dari mekanisme reaksi, akan tetapi delta H reaksi hanya bergantung kepada awal dan akhir reaksi. Jadi jalannya atau mekanisme suatu reaksi tidak diperhitungkan di sini, yang diperhitungkan hanya awal dan akhirnya saja. Contohnya di sini ada sebuah senyawa A bereaksi membentuk senyawa D. Nah, dalam bereaksi, dalam berubah menjadi A dari A ke D, itu ada dua cara. Ada yang bereaksi secara langsung. Ya, ini nih yang pertama, A ke D langsung bereaksi dengan delta H. Nilainya delta H bintang. Kita tandain dengan delta H bintang ya. Ini langsung ya, tidak jadi langsung dari senyawa A langsung ke B. Sedangkan cara yang kedua bisa dengan cara bertahap. Dari awalnya sama, akhirnya nanti ke D. Namun jalannya yang berbeda. Kalau tadi langsung, yang ini bertahap melewati reaksi yang lain, proses yang lain. Dari A berubah dulu menjadi B dengan delta H-nya itu delta H1, lalu setelah dari B berubah menjadi C dengan delta H-nya itu delta H2, setelah jadi C berubahlah menjadi D dengan delta H3. Nah, karena tadi reaksi tidak bergantung kepada jalannya atau mekanisme reaksi, hanya bergantung pada awal dan akhirnya saja, berarti nilai delta H dari A ke D baik secara langsung maupun secara bertahap itu akan sama nilainya. Mari kita buktikan di sini. Kita tuliskan persamaan reaksi dari A ke B dengan delta H1, lalu B ke C dengan delta H2, lalu C ke D dengan delta H3. Lalu kita jumlahkan. Karena penjumlahan di persamaan reaksi yang spesi yang ada di produk dan di reaktan satu akan saling menghilangkan jika ada yang sama. Nah, di sini di produk ada B, di reaktan ada B, sama, kita coret saja, berarti saling menghilangkan. Lalu ini di produk ada C, lalu di reaktan ada C, saling menghilangkan ya. Berarti spesi yang tersisa di reaktan hanya tinggal A, dan spesi yang tersisa di produk tinggal D. Jadi reaksi akhirnya A ke D. Dan delta H-nya itu penjumlahan semuanya. Berarti delta H sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3. Nah, kita pindah ke sini. Karena delta H-nya sama dengan yang langsung dengan yang bertahap itu sama delta H-nya, maka bisa dirumuskan
sebagai berikut. Delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3 sama dengan delta H bintang. Lalu lanjut ke contoh soal. Di soal diketahui ada 3 persamaan reaksi. Yang pertama, C2H5OH bereaksi dengan 3 mol O2 menghasilkan 2 mol CO2 dan 3 mol H2O dengan delta H-nya minus 294 kilokalori. Yang kedua, 2 mol H2O diuraikan menjadi 2 mol H2 dan 1 mol O2. Delta H reaksinya plus 116 kilokalori. Persamaan reaksi yang ketiga yaitu C direaksikan dengan O2 menjadi CO2. Delta H reaksinya itu minus 94 kilokalori. Yang ditanyakan itu delta HF0C2H5OH. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang delta HF0. Delta HF0 itu adalah delta entalpi untuk pembentukan 1 mol zat. Nah, berarti di sini yang ditanyakan entalpi untuk pembentukan 1 mol C2H5OH. Tadi di data belum ada kan ya yang pembentukan C2H5OH. Pembentukan itu berarti si C2H5OH-nya akan di spesi produk, ada di ruas produk. Di sini belum ada ya di data di soal. Maka kita tulis dulu reaksi yang kita inginkannya di sini. C5H2OH-nya di produk sebagai targetnya ya, di produk 1 mol. Ini sudah 1 mol, maka kita di reaktan tuliskan unsur-unsur penyusunnya. Ada C, nanti tulis ada C, ada H2 dan ada O2. Lalu di C kita lihat di produknya ada berapa C-nya? Ada 2. Berarti kita tulis koefisiennya 2. Lalu H-nya ada di sini 5, sini 1 jadi 6. Berarti di reaktan menjadi 3 karena ini hidrogen unsur diatomik, maka di sini 3 saja ya. 3 kali 2 menjadi 6. Sudah sama ya, setara dengan yang produk. Lalu sisanya yang O. Di produk O-nya ada 1. Lalu di reaktan ini O2 ada 2. Maka untuk menjadi 1 kita kalikan setengah. Setelah dikalikan setengah kali 2 hasilnya 1. Sudah setara kan dengan yang di produk. Nah, ini persamaan reaksinya sudah setara. Persamaan reaksi ini merupakan persamaan reaksi yang menjadi target yang kita inginkan. Persamaan reaksi yang kita inginkan. Kalau di atas itu hanya persamaan reaksi data yang membantu untuk ini. Lanjut. Nah, di persamaan yang kita inginkan ada 2C. Berarti yang kita butuhkan ada 2 mol karbon. Lihat di soal, ada yang menunjukkan karbon tidak? Ada di persamaan ketiga yang ini. Namun di persamaan yang ketiga ini karbonnya itu hanya 1 mol. Maka sedangkan kita membutuhkan 2 mol, maka kita kali 2. Nah, dikali 2 menjadi 2C ditambah 2O2 menghasilkan 2CO2. Dan delta H-nya juga dikali 2. Dari minus 94 kilokalori dikali 2 menjadi minus 188 kilokalori. Lalu, sudah ya, yang C sudah ada di sini. Lalu yang H2, kita cari. Di soal ada nggak data H2? Ada ternyata ini nih, di persamaan kedua. Namun di persamaan kedua ini, H2-nya itu di ruas produk, sedangkan di target yang diinginkan, H2-nya itu di ruas reaktan. Maka bagaimana untuk menyamakannya? Kita balik ruasnya. Balik ya, ini dibalik.
Oh, ini ada tulisannya dibalik. Dibalik. Lalu kalau di soal yang diketahui 2 mol si H2-nya, sedangkan di yang kita targetkan, yang kita inginkan 3 mol. Maka untuk menyamakan molnya, kita kali 3/2. 3/2 dikali 2, 3. Maka sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Berarti kesimpulannya yang persamaan 2 ini dibalik lalu dikali 3/2. Hasilnya akan menjadi 3H2 ditambah 3/2O2 menjadi 3H2O. Dan delta H-nya juga sama, dibalik nilainya menjadi negatif, lalu dikali 3/2. Dan hasilnya minus 174 kilokalori. Lalu ini O2. O2 ternyata ada di sini di persamaan 3 dan di persamaan 2, di persamaan 1 juga ada ya. Berarti tidak usah kita cari, tidak usah kita tuliskan ulang karena sudah tertulis ya di sini, sudah ada nih O, sudah ada O. Berarti tinggal ini C2H5OH ada di persamaan 1. Namun di persamaan 1 berbeda ruasnya. Kalau di yang target itu di produk yang kita inginkan, tetapi yang di soal itu C2H5OH-nya ada di reaktan. Maka kita harus balik ruaskan. Nah, ini yang asalnya di produk menjadi di reaktan. 2CO2 ditambah 3H2O menjadi C2H5OH ditambah 3O2. Dan delta H-nya juga nilainya dibalik, yang awalnya negatif menjadi positif. Sekarang sudah lengkap ya, C sudah tertulis ada, H udah ada, 2 mol C udah ada, 3 mol H2 sudah ada, terus 1 mol C2H5OH sudah ada. O udah ada di sini ya, walaupun jumlahnya berlebih, nanti akan ada sisanya berarti. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Ingat, kalau penjumlahan di persamaan reaksi, maka penjumlahannya yang produk dengan reaktan akan saling menghilangkan. Kita sini cari ya, 2CO2 di produk ada nggak di reaktan? Ada. Nah, berarti kita coret 2CO2 dengan sini habis. Lalu apa lagi? H2O. Di sini H2O, di sini H2O ada. Produk coret, reaktan coret. Lalu O2. Di sini O2 ada 2 mol ditambah 3/2. 3/2 itu 1,5 ya, berarti 2 tambah 1,5 jumlahnya 3,5 di reaktan. Lalu kalau di produk 3O2 ada 3. Di sini ada 3,5, di reaktan ada 3,5, di produk ada 3. Maka selisihnya setengah ya. Berarti di sini coret, sisanya tinggal setengah O2. Di mana, sebelah mana? Di sebelah reaktan. Karena ini tadi yang berlebihnya yang 3,5, yang reaktan 3,5, yang produk 3. Berarti sisanya setengahnya di reaktan. Sudah, berarti apa lagi? Sudah ya, tidak ada lagi. Maka kita kalau tidak ada lagi, kita tuliskan 2C ditambah 3H2 ditambah setengah O2 menjadi C2H5OH. Sudah ya, lengkap. Ini persamaan reaksinya sudah sesuai belum dengan yang target? Ternyata sudah sesuai. Lalu kita hitung delta H-nya, tinggal jumlahkan ya, ini delta H-nya semuanya, dan jumlahnya itu minus 66 kilokalori. Nah, dikarenakan di ruas produk ada C2H5OH, jumlahnya 1 mol,
Berarti delta H-nya itu delta H pembentukan C2H5OH, pembentukan standar. Maka delta H-nya sudah bisa menjadi delta HF0C2H5OH sebesar minus 66 kilokalori. Jadi sudah ketemu ya jawabannya. Gitu. Lanjut ke soal yang kedua. Diketahui delta HF H2 itu X kalori, kilokalori, delta HF0C2 CO2 itu Y kalori, kilokalori, delta HF0C3H8 itu Z kilokalori. Nah, ditanyakan delta H pembakaran 8,8 gram C3H8. Berarti kalau pembakaran itu direaksikan dengan O2. Nah, kita tuliskan dulu reaksi targetnya bagaimana. Karena di soal tidak disebutkan reaksi targetnya itu bagaimana. Berarti C3H8 ini direaksikan dengan O2. Di sini kita tulis H8 direaksikan dengan O2. Lalu kalau pembakaran hidrokarbon, hasilnya akan karbon dioksida dengan air. Nah, ini karbon dioksida dan air. Lalu kita samakan, kita setarakan. Lihat di sini C-nya ada 3. Di C3H8 C-nya ada 3, berarti di produk juga harus ada 3 C-nya, maka dikalikan 3. Lalu H-nya di reaktan ada 8, lalu di produk hanya ada 2, berarti tinggal dikalikan 4, maka jumlahnya sudah 8 ya, sudah setara. Kita lihat sekarang O-nya. Di produk O-nya ada 4 dari sini ya. Lalu di sini ada 6. 4 tambah 6 10. Sedangkan di reaktan O-nya ada 2, berarti agar jumlahnya 10 dikalikan 5. Nah, sudah setara ya ini persamaan reaksinya. Ini persamaan reaksi target yang kita inginkan. Nah, untuk mempermudah mengerjakan soalnya, si data ini kita uraikan menjadi seperti ini. Kan kalau delta H pembentukan berarti H2O-nya akan ada di ruas produk, dan CO2 juga akan ada di ruas produk, dan C3H8 akan ada di ruas produk. Nah, kita uraikan yang persamaan satu itu pembentukan H2O. Nah, ini di produk ya si H2O-nya. H2O itu unsur-unsurnya ada apa aja? Ada H2 dan O2. Kita samakan, kita setarakan, maka yang O2-nya dikali setengah biar setara ya. Dan delta HF0-nya X kilokalori. Lalu yang kedua, pembentukan CO2. CO2 unsur-unsurnya terdiri dari apa? Dari C dan O2. Kita samakan, kita setarakan, sudah setara ya ini mah. Lalu delta HF0-nya sama dengan Y kilokalori. Terus yang terakhir pembentukan C3H8. Terdiri dari unsur-unsurnya yaitu C dan H2. Kita setarakan, maka ada 3C dan 4H2. Delta HF-nya Z kilokalori. Ini sudah diuraikannya yang ini biar mudah dipahami. Lalu kita masuk ke pengerjaan soal. Di sini di reaksi target dibutuhkan 1 mol C3H8. Kita lihat di soal ada C3H8 enggak? Ada ternyata ini di persamaan ketiga. Namun di soal C3H8-nya itu ada di ruas produk, sedangkan yang kita inginkan di ruas reaktan, maka kita balik
persamaannya yang C38 ini menjadi di reaktan. Nah, di sini kita tulis C3H8 menjadi 3C ditambah 4H2. Dan delta H-nya itu berarti berbalik nilainya. Awalnya positif kan, menjadi negatif Z kilokalori. Sudah ya, yang C3H8 sudah berarti. Tinggal yang 5O2. Karena O di sini di soal banyak ya, ada O ini. O dari persamaan 2, ada O dari persamaan 1, maka ini nanti saja diakhirkan. Kita lewat, berarti yang CO2 dulu. CO2 di sini dibutuhkan, di produk dibutuhkan 3 mol. Maka kita cari di mana yang ada CO2. Ada di persamaan reaksi yang kedua, yang ini. Ini sudah sesuai ya, yang kita inginkan ada di produk, sama di produk ya. Namun ini yang kita inginkan targetnya 3 mol, sedangkan di data soal hanya 1 mol, maka kita kali 3. Nah, kali 3. Setelah dikali 3, hasilnya menjadi 3C ditambah 3O menjadi 3, menghasilkan 3 CO2. Delta H-nya juga dikali 3, asalnya Y, kalau dikali 3 menjadi 3Y. Lalu yang selanjutnya H2O. H2O yang kita inginkan itu 4 mol, ada di sebelah ruas produk. Kita cari ada nggak H2O di produk. Nah, ini ada di persamaan ke-1. Namun ini molnya hanya 1 mol. Nah, yang kita butuhkan itu 4 mol, berarti dikali 4. Nah, dikali 4. Menjadi 4H2 ditambah 2O2 menghasilkan 4H2O. Delta H-nya itu 4 dikali 4 berarti ya, si X-nya berarti menjadi 4X kilokalori. Nah, sekarang kita jumlahkan persamaan reaksinya. Seperti biasa, kalau menjumlahkan persamaan reaksi, saling menghilangkan yang produk dengan yang reaktan. Di sini di produk ada 3C, di reaktan ada 3C, coret. Lalu H2, ada 4H2, ada 4H2, coret. Lalu O2, nggak ada lagi ya, O2 hanya di reaktan, di produk nggak ada, berarti tinggal jumlahkan. Berarti sisanya tinggal C3H8 ditambah ini 3O2 sama 2O2, jumlahnya 5O2. Ini jumlahkan menjadi 5O2. Lalu hanya segitu ya di reaktan. Lalu ke produk, di produk ada 3CO2 dan 4H2O, maka jumlahnya ini C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 ditambah 4H2O. Ini sudah sesuai belum dengan reaksi target? Ternyata sudah sesuai. Nah, sudah sesuai. Lalu kita jumlahkan delta H-nya. Kalau dijumlahkan menjadi delta H-nya 4X ditambah 3Y dikurangi Z, min Z kilokalori. Nah, kita lihat. Tadi kan pembakaran C3H8 ya. Ini C3H8-nya sudah 1 mol. Kalau 1 mol saat dibakar berarti delta H-nya sudah delta HC0. Nah, ini berarti delta H-nya sudah sama dengan delta HC0, C3H8. Berarti delta H-nya itu yang ini delta H untuk pembakaran 1 mol C3H8. Untuk 1 mol ya nih, harus garis diingatkan 1 mol. Sedangkan di soal yang ditanyakan itu 8,8 gram C3H8. 8,8 gram berapa mol nih? Maka kita harus cari dengan rumus mol sama dengan massa dibagi massa molar atau MR ya, kalau kalian tidak tahu massa molar. Nah, ini mol C3H8 sama dengan massa dibagi massa molar atau MR. Massanya 8,8 gram dibagi
massa molarnya, MR-nya 44. Dari mana? Dari ini nih. C itu 12 kan massa atomnya, AR-nya. 12 kali 3, 36. 36 ditambah H itu 1 kan, AR-nya. Ini ada 8, berarti 1 kali 8, 8. Tadi 36 tambah 8 jumlahnya 44. Sudah pas ya, berarti 8,8 gram dibagi 44 gram per mol. Jumlah hasilnya 0,2 mol. Jadi 8,8 gram C3H8 itu sama dengan 0,2 mol. Sedangkan tadi delta H yang kita punya untuk 1 mol. Bagaimana caranya untuk mencari delta H untuk 0,2 mol? Sini. Nah, tadi kan 1 mol itu sama dengan 4X. 1 mol itu sama dengan 4X ditambah 3Y min Z. Nah, untuk 0,2 mol, maka tinggal kalikan 0,2 mol saja. Nah, ini. Berarti tinggal kalikan 0,2 ke delta H yang 1 mol. Menjadi 0,2 dikali 4X di dalam kurung ya, ditambah 3Y min Z. Hasilnya menjadi 0,8 X ditambah 0,6 Y minus 0,2 Z. Nah, hasilnya itu ini. Delta H pembakaran 8,8 gram C3H8 itu hasilnya ini. 0,8 X ditambah 0,6 Y minus 0,2 Z. Sudah ya. Jika masih bingung silahkan bisa bertanya nanti di WhatsApp. Nah, yang kedua itu ada penentuan delta H reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan. Nah, misalkan di sini ada sebuah reaksi persamaan reaksi AB ditambah CD menghasilkan AC dan BD. Nah, ini lihat, kalau di reaktan A dengan B, sedangkan kalau di produk A dengan C. Begitu pula dengan CD di reaktan saat di produk menjadi BD. Ini seperti saling bertukar pasangan ya, kalau dilihat-lihat. Nah, ini mekanisme reaksinya dari AB menjadi AC itu tidak semena-mena langsung AB menjadi AC, tetapi A dengan B, pasangan A dengan B berpisah terlebih dahulu, C dengan D juga berpisah terlebih dahulu. Setelah berpisah, nah ini, setelah berpisah A dengan B berpisah menjadi A dengan B, C dengan D setelah berpisah menjadi C dan D. Nah, setelah berpisah, maka si A ini akan mencari pasangan baru, pasangannya dengan C, membentuk AC. Lalu B setelah berpisah mencari pasangan baru, yaitu B dengan D, menjadi BD. Jadi, mekanisme suatu reaksi kimia itu tidak langsung berubah dari misalnya dari AB ke AC, tetapi A dengan B memutuskan ikatan terlebih dahulu, putus dulu, lalu berhubungan dengan spesies yang lain. Berarti putus ikatan dulu, baru membuat ikatan baru. Nah, ini penguraian dulu, menguraikan dulu ikatan yang lama, lalu setelah terurai, membentuk ikatan baru. Bisa dipahami konsepnya. Lanjut kita deskripsikan tahapan reaksinya. Tadi kuncinya apa? Penguraian dulu ikatan yang lama, lalu membentuk ikatan baru. Nah, di sini berarti kita mengurai dulu ikatan AB. Sini ada penguraian AB. Nah, persamaan reaksinya begini. Penguraian AB berarti AB menjadi molekul-molekulnya yaitu A ditambah B. Delta H-nya itu karena penguraian berarti kebalikan dari pembentukan ya. Berarti minus delta HF. Kalau delta HF itu kan pembentukan, ini penguraian, maka minus delta HF AB.
Lalu yang kedua penguraian CD. Penguraian CD, persamaan reaksinya CD diuraikan menjadi C ditambah D. Delta H-nya sama, delta H min delta HF, karena ini penguraiannya, berarti minus delta HF. Sudah ya, berarti sekarang setelah terurai menjadi A dan B, menjadi A dan B, menjadi C dan D. Si A dengan C berikatan, A dengan C berikatan, berarti pembentukan ikatan AC. Kalau pembentukan AC berarti delta HF-nya positif ya. Ini nih, berarti A dengan C berikatan menjadi AC. Lalu yang terakhir pembentukan ikatan BD, ikatan baru BD. Nah, sama ya. B ditambah D menjadi BD, delta HF. Karena ini pembentukan berarti delta HF-nya positif. Sudah ya, berarti sekarang kita lihat apakah ada yang sama di ruas produk dan reaktan. Ternyata ada. Di reaktan ada tidak? Di reaktan A, B, C, D. Kok ada nih? Di reaktan ada A. Lalu di produk ada A, coret. Di reaktan ada C. Di produk ada C, coret. Di reaktan ada B. Di produk juga ada B, coret. Lalu di D ada di produk ada D, dan di reaktan juga di reaktan ada D dan di produk ada D, maka kita coret. Sisanya tinggal AB, CD, AC, dan BD. Nah, ini seperti di bawah ini hasilnya. Di reaktan ada AB ditambah CD, lalu di produk ada AC ditambah BD. Nah, bagaimana delta H-nya? Delta H-nya itu tinggal tambahkan saja seperti biasa. Karena di sini ada yang positif dan ada yang negatif, maka kita dahulukan penulisan yang positif dulu, baru yang negatif. Nah, pindah ke sini, delta H sama dengan yang positif dulu, berarti ada positif delta HF AC. Positif delta HF AC, lalu ditambah delta HF BD yang positif ya. Lalu baru yang negatif, ditulis negatif delta HF AB, lalu negatif delta HF CD. Nah, ini bisa ditulis ke dalam kurung ya. Kita sederhanakan, yang negatif-negatif ini menjadi penjumlahan, akan tetapi dikalikan negatif dalam kurung ya, seperti ini nih. Nah, dikarenakan delta HF AC dan ditambah delta HF BD, berarti AC dan BD kan ada di produk ya, AC sama BD ada di produk, maka ini kita sederhanakan menjadi jumlah delta HF produk dikurangi jumlah delta HF reaktan, karena yang AB dan CD nya di reaktan. Berarti rumus akhirnya delta H sama dengan sigma delta HF 0 produk dikurangi sigma delta HF reaktan. Sigma itu jumlah ya. Jadi dari penurunan rumus ini kita dapat persamaan reaksi untuk mencari delta H atau mencari entalpi reaksi dari data pembentukan. Nah, ini rumusnya ya. Delta H sama dengan sigma delta HF 0 produk dikurangi sigma delta HF reaktan. Rumusnya ini, rumus akhirnya. Yang tadi itu cara mencari rumusnya, penurunan rumusnya ya. Kita masuk ke soal. Di soal diketahui delta HFCO2 itu A kilojoule. Lalu delta HF H2O B kilojoule. Lalu delta HF0C2H6 sebesar C kilojoule. Yang ditanyakan itu delta H pembakaran 6 gram C2H6.
Nah, berarti kita harus membuat persamaan reaksinya terlebih dahulu, persamaan reaksi pembakaran C2H6. Kalau pembakaran itu berarti direaksikan dengan O2. Ditulis C2H6 direaksikan dengan O2. Hasilnya akan karbon dioksida dan air. Lalu kita setarakan. Di reaktan C-nya ada 2, maka di produk juga C-nya harus 2. Jadi koefisiennya di sini koefisien CO2-nya 2. Lalu sudah ya, C-nya sudah setara, berarti tinggal H-nya di reaktan ada 6, maka di produk juga harus ada 6. Berarti ini yang H2O di koefisiennya 3 agar si H-nya jumlahnya 6. Nah, ini 3 H2O. Lalu lihat di produk, O-nya ada berapa? Jumlah O. Nih, dari CO2, 2 CO2 berarti O-nya udah ada 4 ya. O-nya 4. Lalu yang dari 3 H2O berarti O-nya 3. Jumlahnya 4 sama 3 jumlahnya 7. Maka di reaktan harus ada 7 O2 karena kan ada 7 O. Karena kan di sini molekul diatomik O2 berarti agar menjadi jumlahnya ada 7, maka dikali 7 per 2. Dikali 7 per 2 ya. Nah, setelah itu ini sudah setara ya persamaan reaksinya. Dan yang ditanyakannya itu delta H-nya berapa. Nah, berdasarkan metode penentuan delta H reaksi berdasarkan entalpi pembentukan, itu entalpi pembentukan ya, entalpi pembentukan delta HF. Nah, maka rumusnya yang tadi, tuliskan rumusnya yang mana? Masih ingat? Delta H sama dengan sigma HF0 produk dikurangi sigma delta HF 0 reaktan. Yuk kita masukkan, sigma itu berarti jumlah ya. Yang produk terlebih dahulu. Di produk ada apa saja? Ada CO2 dan H2O. Lalu berarti kita tulis 2 dikali delta HF 0 CO2. 2 nya dari mana? 2 dari koefisien si CO2. Berarti 2 dikali delta HF 0 CO2 ditambah 3 dikali delta HF0H2O. Ini juga 3 dari koefisien si H2O. Lalu tutup kurung ya. Dikurangi sigma delta HF yang reaktan. Di reaktan ada apa saja? Ada C2H6 dan 7 per 2 O2. Maka di sini delta HF 0 C2H6 ditambah 7 per 2 dikali delta HF 0 O2. Kita masukkan datanya. 2 dikali delta HF 0 CO2. Delta HF 0 CO2 CO2 itu A ya. A kilojoule, berarti 2 dikali A ditambah 3 dikali delta HF H2. Delta HF H2 itu B, berarti 3 dikali B dikurangi delta HF C2 C2H6 itu C, dia tidak dikali lagi, lalu ditambah delta HF0 sebanyak 7 per 2. Jadi 7 per 2 dikali delta HFO2. Dikarenakan O2 itu merupakan unsur bebas, tidak berikatan dengan atom yang lain. Ini unsur bebas ya, seperti N2, H2, dan yang lainnya. Nilai delta HF pembentukannya, delta HF0-nya itu 0. Berarti 7 per 2 dikali 0. Pokoknya kalau ada unsur diatomik, unsur yang tidak berikatan ya, dengan atom yang lain, maka delta HF0-nya itu 0 nilainya. 7 per 2 dikali 0. Berarti tinggal jumlahnya yang ini. 2A ditambah 3B dikurangi 3C. Menjadi 2A ditambah 3B minus 3C. Nah,
nilai ini delta H sama dengan 2A ditambah 3B dikurangi C adalah delta HC C2H6. Delta HC itu HC0 berarti untuk 1 mol pembakaran C2H6, sedangkan di soal yang diminta itu 6 gram C2H6. Ada berapa mol 6 gram C2H6 tuh? Maka kita cari molnya dengan rumus mol C2H6 sama dengan massa C2H6 dibagi massa molar atau MR C2H6. Nah, massanya itu 6 gram di soal diketahui. Lalu massa molarnya atau MR-nya C2H6. C itu AR-nya 12 ya. Ini ada 2, berarti 12 kali 2 24. Sedangkan H AR-nya itu 1. Ini ada 6, berarti 1 kali 6 6. Tadi 24 ditambah 6 berarti 30. Satuannya gram per mol. Maka jumlahnya telah dibagi menjadi 0,2 mol. Berarti si 6 gram C2H6 ini setara dengan 0,2 mol C2H6. Nah, bagaimana untuk mencari delta H untuk 0,2 mol? Maka tinggal kalikan saja 0,2 dikali delta H yang untuk 1 mol tadi. Dikali ini nih, yang delta H untuk 1 mol. Maka ini nih, maka delta H untuk 0,2 mol pembakaran C2 sama dengan 0,2 dikali 2A ditambah 3B kurangi C. Hasilnya menjadi 0,4A ditambah 0,6B dikurangi 0,2C. Jadi jika ada soal yang ditanyakan berapa delta H untuk sekian gram, berapa delta H ini untuk sekian gram, kita cari dulu delta H standarnya untuk 1 mol. Setelah kita ketahui delta H standar untuk 1 mol, baru kita kalikan dengan jumlah mol yang kita inginkan. Nah, mencari jumlah mol yang kita inginkan itu dari rumus mol, massa dibagi massa molarnya. Setelah diketahui mol yang kita inginkan, si mol yang kita inginkan itu dikali delta H untuk 1 mol. Di sini kan mol yang kita inginkan itu 0,2 mol di soal ini ya. Sedangkan delta H yang ada untuk 1 mol itu 2A ditambah 3B dikurangi C. Berarti untuk 0,2 mol itu berapa? Tinggal dikalikan saja 0,2 mol dikali delta H yang untuk 1 mol. Maka hasilnya delta H sama dengan 0,4A ditambah 0,6B dikurangi 0,2C. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas dua metode untuk mencari delta H reaksi. Yang pertama ada mencari delta H reaksi menggunakan hukum Hess. Yang pertama ya. Lalu yang kedua itu yang tadi berdasarkan data entalpi pembentukan. Berarti udah ada 2. Sekarang yang ketiga yaitu penentuan delta H reaksi dengan menggunakan energi ikatan. Sebenarnya ada 4 kan ya? Ada 4 metode penentuan delta H itu. Yang pertama itu yang tadi kalorimetri udah di yang kemarin kalorimetri udah di video yang pertama. Video pertama lalu tadi udah dibahas 2. Sekarang yang terakhir tinggal delta H, penentuan delta H reaksi berdasarkan energi ikatan. Nah, energi ikatan itu apa sih? Energi ikatan adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan 1 mol ikatan dalam wujud gas. Energi yang dibutuhkan untuk memutuskan 1 mol ikatan dalam wujud gas. Nah, kita gambarkan seperti ini. Ada EI itu energi ikatan ya. EIOH, energi ikatan OH itu sebesar 463 kJ per mol. Nah, kita buat persamaan reaksinya dari data ini. Berarti energi ikatan asalnya O dengan H berikatan ya. Nah, ini yang garis strip ini menunjukkan ikatan ya. OH, ikatan OH. Diputuskan
Kan tadi energi yang dibutuhkan untuk memutuskan. Nah, OH diputuskan, ikatannya menjadi O dan H. Mengapa di sini O-nya tidak O2? Karena biasanya kan O2 itu unsur diatomik. Nah, karena di sini yang diputuskan itu bukan unsur, tetapi atom-atomnya. Kalau atom, jadi atomnya tetap O ya. Kalau unsur, maka O2 unsur diatomik. Ini atomnya, maka berarti tidak menjadi O2. Ini hanya menjadi O. OH diputuskan menjadi O dan H. Nah, dan entalpinya, energinya dibutuhkan. Nah, ini dibutuhkan karena kalau dibutuhkan berarti tandanya apa? Nilainya positif kalau dibutuhkan ya. Kalau mengeluarkan negatif, ini dibutuhkan, berarti positif. Dibutuhkan 463 kJ. Berarti kita sudah bisa menuliskan persamaan reaksi ya. Kalau diberi data energi ikatan OH itu 463 kJ per mol. Maka kita buatkan persamaan reaksinya. Nah, seperti ini ya persamaan reaksinya. Ikatan OH diuraikan menjadi O dan H. Delta H-nya sekian. Begitu cara penulisan persamaan reaksinya. Nah, kita cari rumus penurunan rumusnya ya, seperti yang tadi. Kita misalkan ada persamaan reaksi ikatan AB ditambah CD menjadi AC dan BD seperti yang tadi ya, yang bertukar pasangan yang AB dan seperti yang tadi juga terjadinya reaksi itu tidak semena-mena langsung berubah, tetapi ada dulu pemutusan ikatan lama lalu pembentukan ikatan baru. Di sini juga ikatan A dengan B putus terlebih dahulu. Setelah putus baru membentuk ikatan baru, yaitu ikatan AC. Begitu pula dengan CD, putus dulu ikatan CD, setelah putus baru membentuk ikatan baru, yaitu ikatan BD. Kita uraikan di sini tahapnya. Ada pemutusan ikatan AB. Berarti kalau pemutusan ikatan AB seperti yang tadi, ikatan AB menjadi A, menjadi atom-atomnya ya, menjadi A dan B. Delta H-nya itu energi ikatan AB. Nah, ini. Lalu pemutusan ikatan CD yang di reaktan ini ya, masih CD reaktan. Bersama reaksinya ikatan CD menjadi atom C dan D. Entalpinya itu energi ikatan CD. Lalu setelah terputus ikatan-ikatan yang ada di reaktan, maka barulah terjadi pembentukan ikatan baru. Nah, ini ikatan yang ini, yang produk, yang AC ini. Berarti kalau membentuk ikatan awalnya dari atom-atomnya dulu ya. Atom A dengan atom C bereaksi menjadi berikatan menjadi ikatan AC, dan delta H-nya itu minus energi ikatan AC. Mengapa minus? Karena tadi di awal energi ikatan itu untuk pemutusan, sedangkan ini pembentukan. Karena berbalikan berarti nilainya negatif. Lalu ini pembentukan ikatan baru yang BD, berarti pengikatan dari atom B dengan atom D menjadi ikatan BD. Delta H-nya juga sama, minus energi ikatan BD karena nilainya kalau tadi energi ikatan untuk pemutusan ikatan, karena ini pembentukan ikatan berarti nilainya berkebalikan, yaitu negatif. Kita jumlahkan persamaannya seperti biasa. Penjumlahan persamaan itu saling menghilangkan spesi yang ada di reaktan dan yang ada di produk jika ada yang sama. Nah, ini di produk ada A, lalu di reaktan ada A, coret.
Di produk ada B, di reaktan ada B coret. Ini di produk ada C, di reaktan ada C coret. Di produk ada D, di reaktan ada D coret. Berarti yang tersisa tinggal ikatan AB, ikatan CD, itu di reaktan ya. Dan di produk yang tersisa tinggal ikatan AC dan ikatan BD. Nah, di sini tuliskan. Di reaktan tinggal ikatan AB ditambah ikatan CD, menjadi di produk ada ikatan AC dan ikatan BD. Delta H-nya berapa? Kita tuliskan ke sini ya. Nah, delta H-nya berarti ini penjumlahan dari semua ini ya, delta H ini penjumlahan ini. Nah, penulisannya ditulis dari yang positif dulu. Yang dari atas berarti yang positif ya, dari energi ikatan AB ditambah energi ikatan CD dikurangi energi ikatan AC dikurangi energi ikatan BD. Nah, kita sederhanakan yang minus-minus ini, disatukan dalam kurung ya, dijumlahkan dalam kurung menjadi delta H energi EI AB ditambah EI CD dikurangi dalam kurung EI AC ditambah EI BD. Nah, dikarenakan AB dengan CD itu energi ikatan reaktan dan AC dan BD itu ada di produk, maka kita simpulkan dan sederhanakan menjadi delta H sama dengan jumlah energi ikatan yang ada di reaktan dikurangi dengan jumlah energi ikatan yang ada di produk. Nah, berarti rumus akhirnya seperti ini. Delta H sama dengan sigma EI energi ikatan reaktan dikurangi sigma EI energi ikatan produk. Nah, kalau yang tadi kan yang di penentuan delta H reaksi dari data pembentukan itu yang produk dikurangi reaktan, sedangkan kalau yang energi ikatan itu reaktan dikurangi produk. Itu berkebalikan ya. Ingat-ingat. Kalau yang di delta H, kalau yang berdasarkan data pembentuk entalpi pembentukan itu produk dikurangi reaktan. Kalau yang di sini, yang di energi ikatan itu energi ikatan reaktan dikurangi produk, terbalik. Itu bedanya ya, harus diingat. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, diketahui data energi ikatan sebagai berikut. Energi ikatan CH sebesar 415 kJ per mol. Energi ikatan CC 348. Energi ikatan CO tuh ini CO ikatan ganda ya. Sebesar 724. Lalu energi ikatan HH 436. Energi ikatan CO ini CO yang tunggal ya ikatannya 356. Lalu energi ikatan OH 463. Yang ditanyakan itu berapa delta H dari reaksi berikut. Nah, ini reaksinya ya, yang persamaan reaksi ini. Nah, ini sudah digambarkan ikatan-ikatannya. Berarti terlihat ya, ini ada ikatan apa saja. Kita tuliskan di reaktan ada apa saja. Kita lihat di reaktan. Berarti ini CH3, berarti ada ikatan C dengan H. Ada jumlahnya ada berapa kalau CH3? Berarti ada 3 ikatan CH3. CH3. Lalu di sini juga ada CH3, berarti ada ikatan CH sebanyak 3. Di sini 3, di sini 3. Berarti jumlahnya 6 ya. Berarti ada 6 ikatan CH. Lalu selanjutnya ini ada ikatan CC. Ada berapa ikatan CC-nya? Ada 2 sama ini ya. Berarti tulis 2 CC. Ikatan C dengan C. Lalu ada ikatan apa lagi? Ada ikatan C dengan O. Ganda ya ikatannya. Berarti ada ikatan 1 C O. Ikatan ganda. Sudah ya sebelah sini. Berarti ini tinggal ini. Ada 1 ikatan H dengan H. Tuliskan. H dengan 1 HH. Lalu di produk ada ikatan apa saja? Ada CH3, berarti ada ikatan C. Ada ikatan CH sebanyak 3. Nah, ini CH3. Ini juga ada CH3. Lalu ini juga ada CH3. Berarti jumlah CH3 ikatan C H-nya ada berapa? Di
di sini 3, di sini 3, di sini 1. Jadi 3 tambah 3 tambah 1. Berarti jumlahnya 7. Ada 7 ikatan CH. Lalu ada ikatan apa lagi? Ada ikatan CC. Ada berapa ikatan CC-nya? Ada 2. Yang satu ini, lalu yang ini satunya lagi. Ada 2 ikatan CC. Lalu ada ikatan apa lagi? Ada ikatan C dengan O yang tunggal ya, 1 CO. Lalu ada ikatan apa lagi? Ada ikatan OH, O dengan H, 1 OH. Sudah, tidak ada lagi? Sudah ya, beres. Nah, sebelum menjumlahkan energi ikatan ini, kita bisa coret terlebih dahulu kalau ada yang sama. Ini di reaktan ada 6 CH, sedangkan di produk ada 7 CH. Kita bisa hilangkan ya, bisa coret. Kita ini hapus 6, berarti di produk tinggal ada berapa lagi CH-nya? Tinggal ada 1 CH. Kita selisihkan, di reaktan ada 6 CH, di produk ada 7 CH, berarti sisanya tinggal 1 CH di produk. Lalu ini ada 2, di reaktan ada 2 ikatan C dengan C, di produk ada 2 ikatan C dengan C, berarti habis ya ini mah, habis. Lalu ada apa lagi yang sama? Udah ya, tidak ada lagi. Berarti sisanya tinggal 1 ikatan C dengan O yang ganda, nilainya sebesar 724 dari soal ya ini. Lalu ada 1 ikatan HH, nilainya 436 kJ. Lalu ada 1 ikatan CH, nilainya sebesar 415 kJ. Lalu ada 1 ikatan CO tunggal, 356 kJ. Lalu ada 1 ikatan OH, nilainya 463 kJ. Jadi sebelum menjumlahkan nilai energi ikatanya, kita harus lihat dulu di reaktan sama di produk ada yang sama tidak. Kalau ada yang sama, kita coret-coret saja biar lebih simpel dan lebih sederhana. Nah, masukkan ke rumus. Rumusnya itu delta H sama dengan sigma energi ikatan reaktan dikurangi sigma energi ikatan produk. Nah, di reaktan tadi ada ini ya, nah ini reaktan, di reaktan ada CO sama HH. Berarti tinggal masukkan di energi ikatan di reaktan ada CO sebesar 724 ditambah energi ikatan HH sebesar 436, itu reaktan ya. Lalu di produk ada energi ikatan CH sebesar 415, lalu ada energi ikatan CO sebesar 356, lalu ada energi ikatan OH sebesar 463. Lalu kita jumlahkan, di reaktan jumlahnya ada energi ikatannya sebesar 1160, sedangkan di produk jumlahnya 1, 2, 3, 4 kJ. Nah, kita jumlahkan selisihnya. Selisihnya itu sebesar minus 74 kJ. Maka didapatlah delta H reaksi dari reaksi yang sebesar minus 7,4 kJ. Inilah jawabannya. Bagaimana, bisa dimengerti? Tidak pusing kan? Nah, jadi lihat dulu ya, ada ikatan apa saja dalam persamaan reaksinya. Setelah dirinci ada ikatan apa saja, kita coret-coret ikatan yang sama yang ada di reaktan dengan di produk. Jika sudah, baru kita masukkan nilai energi ikatannya. Setelah itu kita masukkan ke rumus delta H sama dengan sigma energi ikatan reaktan dikurangi sigma energi ikatan produk. Nah, itu ya metode yang terakhir, metode mencari delta H. Jadi, kesimpulannya ada, nah ini kesimpulannya, ada 4 cara untuk menentukan delta H reaksi. Nah, kita harus memilih yang mana kalau mau mencari delta H reaksi, karena ada 4 ya metodenya. Kita sesuaikan dengan soalnya. Kalau soalnya itu ada soal
penurunan suhu, kenaikan suhu, itu berarti soalnya soal percobaan ya, soal praktikum. Maka kita pakai rumus kalorimetri. Lalu jika ini ada hukum Hess, berarti jika diketahui nilai delta H-nya banyak dan ada yang bertahap, maka kita menggunakan hukum Hess. Jika soalnya diketahui hanya data entalpi pembentukannya saja, maka yang digunakan itu metode data entalpi pembentukan. Jika soal yang diketahui hanya ada energi ikatan, maka metode yang digunakan itu metode data energi ikatan. Begitu. Jadi penentuan delta H reaksi ini harus menyesuaikan dengan data yang diketahui di soal. Cukup sekian pembahasan tentang penentuan delta H reaksi. Jika ada yang masih ingin ditanyakan atau masih bingung, silahkan bertanya di grup WhatsApp atau melalui Japri ke Teteh. Mohon maaf jika ada penyebutan kata yang salah maupun penjelasan yang kurang dipahami. Teteh cukupan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.